Bukankah penyesalan yang disampaikan terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf meluluhkan hati majelis hakim dan memberikan keringanan hukuman? Kita akan membahasnya bersama dengan pakar hukum pidana Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Marvin. Prof. Hipnu, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Prof, terkait sidang kali ini dengan pernyataan yang sudah kita dengarkan, apakah kedua terdakwa ini bisa dituntut hukuman setimpal? Ya, setimpal dan tidak adalah tergantung pada peran yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Peran yang dimiliki oleh Ricky adalah kalau kita catat, dia sejak ada di Magelang sudah mengamankan senjata. Mengamankan senjata itu dalam juga berpikir dalam untuk apa? Sebagai seorang penegak hukum juga harus tahu kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Kemudian dalam suatu TKP yang terjadi, dia juga ada dalam suatu wilayah yang tidak jauh dalam suatu eksekusi. Bahkan dalam keterangannya tidak mampu mencegah. Bahkan kalau kita lihat sebagai penegak hukum harus mampu mencegah. Ini yang saya kira menjadikan titik poin sebagai peran yang dilakukan oleh Ricky Rizal. Demikian juga Kuat. Kuat juga sudah demikian juga sejak awal. Adanya suatu dugaan mengetahui, terbukti terkait dengan adanya diminta backup terkait pisau yang apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, disinilah sinyal-sinyal yang sebetulnya secara naluri, secara pemikiran itu ada suatu akan peristiwa yang terjadi suatu tindak pidana. Nah, ini yang memberatkan. Yang memberatkan bagi R itu adalah kaitannya sebagai penegak hukum, ya, tapi tidak mampu mencegah. Yang memberatkan bagi kalau K adalah seorang sipil. Ya, ini agak ringan kalau menurut seperti. Karena dalam hal tataran kemarin keadaan emosionalnya, pemikiran K ini di bawah rata-rata. Sehingga kayaknya dia hanya mengikuti karena relasi kuasa sebagai majikan terhadap ada suatu yang tindakan yang masuk di dalamnya. Disinilah peran-peran yang dilakukan. Oleh karena itu kalau kita melihat putusan bebas, kok kayaknya sulit. Karena putusan bebas itu suatu putusan yang dijatuhkan tidak terbukti seperti yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Bukti, jadi bukti-bukti yang ada dalam suatu pembuktian kemarin itu tidak sama sekali. Oke lah kalau kita kan tidak ngaku kemarin kan itu, Kuat juga tidak ngaku, ya. Semua dia tidak memahami, lupa, tidak tahu, juga tidak. Ya, kita ingat dalam hukum pidana menganut asas non-incrimination bahwa suatu terdakwa tidak dibebani pembuktian, sehingga apapun yang disampaikan dalam suatu pembuktian itu sebetulnya tidak bernilai. Jaksa sudah tahu jawabannya. Hakim apalagi, oh ini karangannya, oh ini tidak tahu. Sehingga begitu tidak tahu, ya sudah selesai. Tapi sebetulnya tahu kalau kemudian suatu kejadian seperti itu. Itu Mas Marvin, teorinya kalau kita lihat asas non-incrimination itu betul-betul kita harus cermati. Terlebih kalau kita lihat di dalam pasal 66 KUHP, seorang terdakwa tidak dibebani pembuktian. Artinya mau mengaku atau tidak, itu bukan suatu persoalan. Terdakwa Ricky Rizal mempertanyakan juga, Prof, mengenai kesalahan yang sudah ia perbuat di hadapan majelis hakim pada waktu sidang Senin 9 Januari lalu. Saat itu hakim ingin mengetahui perasaan Ricky usai terbunuhnya Yosua. Tapi kita coba akan dengarkan terlebih dahulu ya. Perasaanmu sekarang bagaimana? Biasa aja atau gimana? Perasaan terkait keadaan saya sekarang yang mulia? Kami ingin tahu bagaimana perasaanmu sekarang. Saya merasa sedih atas semua yang saya alami yang mulia. Hanya sedih? Siap yang mulia. Nah, selain itu, selain merasa sedih? Ya, saya tidak menyangka kalau saya akan mengalami hal yang seperti ini yang mulia. Kamu tidak ada merasa bersalah apa tidak? Saya menyesali kenapa Jangan, pertanyaan saya jadi jawab ya. Kamu merasa bersalah apa tidak? Itu saja dulu, biar kami tahu. Mohon izin yang mulia, bersalah atas apanya yang mulia? Atas kejadian ini, ada perasaan bersalah enggak? Enggak. Kalau dibilang bersalah, saya lebih menyampaikan kalau menyesali kejadian seperti ini. Menyesali ya, itu ya. Iya yang mulia. Menyesali atas meninggalnya rekan saudara ya, gitu ya, Yosua ya. Atas kejadian seperti ini sampai harus terbunuh almarhum Joshua. Baik. Oke, Prof, di sini tadi ia mengatakan ya bahwa Ricky itu menyesali kejadian ini tapi tidak spesifik menyatakan atas meninggalnya Yosua. Masihkah ini sebagai upaya untuk menghindari keterlibatan dari rencana pembunuhan? Ya,
kalimat menyesali itu seolah tidak menyadari bahwa peran dia sebagai penegak hukum yang hadir dalam suatu peristiwa. Karena dalam suatu peristiwa kejadian itu sedapat mungkin namanya seorang penegak hukum itu mencegah, kan itu Mas. Ini suatu kalimat bersayap. Itu suatu biasa, kalimat bersayap bahwa ya menyesali namanya suatu tindakan, suatu pembunuhan yang tidak mampu mencegah. Coba kalau mampu mencegah, ya kemudian dan ini yang menarik itu senjatanya, Mas. Kalau kita lihat ya, Mas Riki, Mas Marvin, senjata itu konon kan sudah diamankan di Magelang. Tapi pertanyaan dari bukti yang kemarin, senjata itu masih di pinggang Joshua. Pertanyaannya, apakah begitu diamankan itu diletakkan di pinggang Joshua? Ini yang juga kita tidak tahu. Karena pengakuan dari Sambo bahwa senjata yang disinggang itu pakai senjatanya Joshua, padahal sudah diamankan, tapi terletak di pinggang. Loh, itu kan berarti kan peran R juga tahu senjata sudah tidak ada, kok ada. DNA, kenapa tidak ada? Dihapus, sudah ada pengakuan. Oleh karena itu, ini yang menjadi permasalahan. Saya kira R cukup bagus ya, memang nggak mengakui masalah, tapi paling tidak menyesali. Suatu kalimat menyesal itu sebagai hal yang meringankan adanya suatu tindak pidana pembunuhan, sehingga mudah-mudahan ya turut serta ini R ya mudah-mudahan pidananya tidak tinggi. Cuman yang memberatkan tadi saya katakan sebagai penegak hukum. Tanpa ada bukti tapi menunjukkan penyesalan tidak cukup berarti untuk bisa meluluhkan hati bagi para hakim ataupun meringankan tuntutan yang akan dijatuhkan kepada keduanya berarti. Ya, karena di dalam suatu perkara pidana adalah based on evidence, bukti. Jadi bukan kalimat sosial, bukan penyesal, mengeluh, menangis, itu nggak ada nilai, nggak ada. Itu sebagai yang bersifat meringankan saja, Mas. Jadi memang sekarang tampaknya hakim sedang diuji kalimat penyesalan-penyesalan, tangisan-tangisan yang berupaya untuk meringankan. Karena dari bukti-bukti sudah, menurut saya ada keterkaitan ya, namanya bukti tidak langsung ya. Tapi dalam suatu bukti petunjuk, keterlibatan itu ada. Apalagi terkait relasi kuasa. Ini yang menjadi permasalahan. Oleh karena itu, penyesalan-penjelasan itu wajib ya kita apresiasi. Mudah-mudahan dari penjelasan itu menjadikan suatu nilai yang sangat meringankan terhadap putusan yang akan dijatuhkan. Oke, kalau kita ingat bersama secara serempak 5 terdakwa kasus pembunuhan ini menyampaikan penyesalan dalam berbagai diksi yang disampaikan sebelumnya ya Prof ya. Kita akan coba tayangkan bersama informasi yang sudah kami rangkum berikut ini. Saya merasa bersalah Yang Mulia. Bukan penyesalan, tapi pembelajaran. Sidang kasus pembunuhan Brigadir Joshua sudah memasuki babak akhir. Dalam serangkaian persidangan, para terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat menyampaikan penyesalannya. Terdakwa Richard Eliezer mengaku menyesal telah membunuh rekannya sendiri. Eliezer pun menyampaikan dirinya berharap waktu bisa diputar kembali. Saya sudah meminta maaf juga Bapak ke keluarga korban. Saya salah ya Bapak. Saya tahu saya salah. Cuma saya juga bisa menjelaskan atas dasar apa saya melakukan hal itu Bapak. Bahwa saya juga hanya disuruh sama Pak Sambo Bapak. Saya pada saat itu memang saya juga sampai sekarang saya merasa kalau memang bisa dibalik juga Bapak. Kalau bisa waktu bisa diputar kembali mungkin enggak seperti ini juga Bapak keinginan saya. Apakah terhadap tindakan saudara yang melakukan penembakan kepada korban sehingga orang itu sekarang sudah membusuk, jasadnya sudah busuk dan meninggalkan kesedihan kepada keluarga-keluarga korban, apakah saudara sangat menyesal terhadap perbuatan saudara itu? Sangat-sangat menyesal. 4 terdakwa lainnya yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf juga mengaku menyesal. Namun berbeda dengan penyesalan yang disampaikan oleh Eliezer, keempat terdakwa ini justru menyampaikan penyesalan yang berbeda. 151 hari saya menjalani proses penahanan di Makobrimob. Saya merasa bersalah Yang Mulia karena emosi menutup logika saya. Saya
sampaikan rasa bersalah ini dan penyesalan yang pertama kepada keluarga korban yang mulia, karena emosi saya kemudian menyebabkan putra keluarga Yosua bisa meninggal dunia. Rasa penyesalan dan bersalah kedua saya sampaikan kepada saudara Richard Eliezer, karena perintah hajar itu kemudian dia lakukan penembakan, itu saya akan bertanggung jawab dan saya merasa salah dan menyesal untuk itu. Saudara menyesal dalam hal ini? Di dalam hidup saya, mungkin bukan penyesalan, tapi pembelajaran bahwa saya harus lebih hati-hati untuk ke depannya. Kamu tidak ada merasa bersalah apa tidak? Saya menyesali kenapa Jangan, pertanyaan saya jadi jawab ya. Kamu merasa bersalah apa tidak? Itu saja dulu, biar kami tahu. Mohon izin yang mulia, bersalah atas apanya yang mulia? Atas kejadian ini, ada perasaan bersalah enggak? Enggak. Kalau dibilang bersalah, saya lebih menyampaikan kalau menyesali kejadian seperti menyesali ini. Ya, itu ya. Iya yang mulia. Saudara merasa bersalah? Kalau bersalah saya belum tahu salahnya yang pastinya gimana Ya, yang mulia. betul. Tapi kalau sedih menyesal iyalah, apalagi ke keluarga almarhum lah. Apapun itu Joshua kan kenal saya dan kenal baik sama saya. Meskipun para terdakwa menyampaikan penyesalan di persidangan, namun pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan mengatakan hal itu tidak akan berpengaruh pada tuntutan dan vonis yang akan dijatuhkan. Terutama apabila pasal yang digunakan adalah pasal hukuman mati. Sekali lagi, kalau dijatuhkan hukuman terberat, ya tidak boleh mempertimbangkan meringankan. Jadi dia pernah berjasa dapat bintang anu, bintang ini yang akan dipertimbangkan karena kejahatannya lebih berat daripada perbuatan kebaikannya. Sekali lagi, jadi pertimbangan hakim menjatuhkan putusan, demikian pula jaksa menjatuhkan requisitor atau tuntutan. Kalau menjatuhkan hukuman maksimal yaitu mati, pasti tidak ada yang meringankan. Itu harus gitu. Kalau ada yang meringankan, dituntut atau dijatuhi mati, itu pasti putusannya batal demi hukum, tidak boleh. Nah, hal yang memberatkan apa? Kalau saya tadi korbannya itu kan banyak, tidak ada yang meninggal, termasuk profesi di institusionalnya, dia merusak prosedural yang lebih parah, kemudian juga ya yang lebih parah lagi apa coba? Tadi sampai hari ini kan nampak kebohongan-kebohongan itu masih dipertontonkan, ya. Oke, menyesal keadaan iya, tapi bersalah tidak semua menyatakan, bahkan mengubah diksinya di sini. Prof. Ibnu, kita juga pastinya akan membahas juga nanti usai jeda mengenai poin besar di sini. Apa poin penting yang akan menjadi penentu penjatuhan tuntutan maksimal bagi Ricky dan Kuat? Itu kita akan bahas usai jeda. Prof. Ibnu, update tahan dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Prof. Ibnu masih bergabung bersama dengan kami? Masih, Mas Marvin. Baik, Prof. Ibnu, kita akan bahas satu persatu. Saya pertama mungkin akan kepada terdakwa Ricky Rizal terlebih dahulu ya. Apa poin penting yang akan menjadi penentu penjatuhan hukuman ataupun tuntutan maksimal bagi Ricky di sini? Ya, kalau Ricky Rizal kok seperti tidak tuntutan maksimal, Mas. Karena dia adalah sebagai peran serta. Peran serta yang sejak awal mengamankan senjata, kemudian yang kedua di dalam suatu TKP tidak punya keberanian untuk mencegah, tidak ada usaha mencegah, dan ditambah lagi tampaknya tidak merasa bersalah tapi menyesal, harusnya bersalah atas suatu kejadian. Disinilah maka saya melihatnya tuntutannya tidak maksimal. Itu seperti Sambo, kalau Pak Sambo kayaknya maksimal itu karena sebagai aktor yang terhormat, dan dengan demikian maka ya tetap terpidana. Cuman angkanya berapa itu domain hakim. Domain hakim saya tidak bisa menerka-nerka, tapi yang jelas tidak maksimal. Kemudian K, demikian juga K. K itu adalah sebagai ajudan rumah tangga, yang termasuk juga relasi kuasa atas majikan dan asisten rumah tangga. Oleh karena itu, ini juga bertanggung jawab, karena dia sejak awal juga ada backup tertentu ketika ada suatu TKP yang bersangkutan. Ada suatu TKP juga tidak jauh, tidak bisa melakukan suatu pencegahan dan sebagainya. Satu. Kedua, ketika ada suatu pertanyaan-pertanyaan selalu tidak tahu ketika yang memberatkan. Nah, oleh karena itu, K ini juga tampaknya menurut saya kok masuk juga sebagai bentuk turut serta di dalam peran serta di dalam suatu pembunuhan berencana ini. Oleh karena itu,
Bagaimana perannya? Kalau saya lihat dalam jurisprudensi, beberapa jurisprudensi saya baca, peran serta itu masuk kualifikasi. Memang tidak meeting of mind itu memang tidak sama dengan kehendak si Pak Sambo. Tapi meeting of mind itu tergantung pada subjektif. Objektif yang disubjektifkan masing-masing para pihak terdakwa ini kan itu Mas. Contoh misalkan Kuat, memang nggak tahu, tapi secara umum dia harusnya tahu ini ada suatu kejahatan yang ditimbulkan, kan gitu kan. Apalagi R sebagai penegak hukum, ini juga masuk kualifikasi objektif yang disubjektifkan. Dengan demikian masing-masing subjektif ini Mas, kayaknya peran serta itu masuk dalam suatu penyertaan ataupun pasal 55 ayat 2 sebagai penganjuran. Karena apa? Terakhir yang menjadi kata kunci Mas Marvin adalah menerima imbalan masing-masing 500 juta. Nah itu kan. Kemudian R 1 miliar. Ini yang memberikan titik berat bahwa ada suatu kehendak walaupun tidak sama, terus sama ketika suatu perbuatan pembunuhan berencana. Itu kunci yang mematikan menurut saya adanya penerimaan suatu nilai rupiah ketika suatu pekerjaan itu sukses untuk melakukan suatu pembunuhan. Dalam sebuah skenario perencanaan, ketika terdakwa mengakui bersalah atau mengakui menyesal, apa perbedaan tuntutan yang akan didapatkan? Ya, kalau mengaku bersalah menyesal terkait dengan dakwaan, itu suatu yang meringankan. Makanya tadi disampaikan, suatu putusan nanti akan memberatkan dan yang memperingankan. Yang meringankan itu kita contohkan tadi, menyesal sekali. Tidak mampu mencegah, kan gitu. Dia juga dalam kondisi sebagai polisi, kemudian dinonjobkan dan sebagainya. Jadi kalau kata lihat yang meringankan itu hanya menyesal, Mas. Tapi yang memberatkan cukup banyak kalau menurut saya ini dalam kasus ini. Jadi kalau ditimbang Mas Marvin, mana yang menyesal dan memberatkan, tampaknya banyak yang memberatkan. Yang menyesalkan hanya karena meninggal temannya, menyesali sekali dan sebagainya. Tapi upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah sebelumnya itu tidak ada. Itu kalau kita lihat suatu peristiwa yang mencegah, yang mampu mencegah, menjadikan itu baru R tidak mampu menembak, mau. Tapi sejak awal sudah ada pengamanan senjata, dalam suatu TKP juga tidak mampu mencegah, jaraknya dekat, apalagi sebagai penegak hukum, gitu Mas. Ini saya kira cukup memberatkan bagi R ketimbang dengan K. Sembari kami masih menunggu saat ini, Prof. Hipnu masih bersama dengan kami. Baik, Prof. Hipnu tadi juga kita sudah mendengarkan bersama ya bagaimana dari Pak Irman Umar gitu ya, kuasa hukum Ricky Rizal yang menyatakan bahwa kliennya pun siap untuk mengatakan demikian, tentunya dengan berbagai macam pembelaan dari Ricky Rizal juga. Apa poin penting yang tentunya akan menjadi penentu juga kali ini dalam sidang untuk Ricky kali ini terkait juga dengan beberapa fakta-fakta yang sudah kita dengarkan? Ya, kalau kita melihat dari kacamata penasihat hukum bagus dan saya berpikir konstruktif dari Magelang sampai Jakarta. Dan yang menjadi titik poinnya adalah tidak ada niatan, tidak ada mens rea, dan tidak mengetahui suatu peristiwa yang akan dilakukan oleh FS. Jadi saya kira menjadi kunci yang sangat penting bagi kliennya Pak Irman. Itu saya kira menarik itu. Cuma di sini nanti jaksa penuntut umum akan melihatnya sejauh mana, apakah tidak disadari kan itu sebagai penegak hukum akan munculnya suatu tindak pidana. Ini yang perdebatannya di situ Mas Marvin nanti. Jadi keren itu dari runtutannya tadi. Tapi penasihat hukum punya pandangan lain, penuntut umum punya pandangan lain kaitannya dengan bukti-bukti yang dipersiapkan. Kemudian adanya suatu TKP. Konsep niat untuk melakukan tidak melakukan memang suatu yang relatif ya. Aktif, konsep aktif itu bagaimana? Karena memang di dalam kasus ini tidak ada CCTV yang menjelaskan kan itu loh. Sehingga nanti kaitannya dengan penasihat dan penuntut umum itu ada perang narasi. Perang suatu konsep ya. Debat antara berbuat dan tidak berbuat. Aktif dan tidak aktif. Ini yang akan nanti ramai. Sehingga kalau nanti memang betul sampaikan tidak aktif, ya berarti hukumannya ringan. Tapi kalau nanti aktif, ya berarti masuk sebagai bentuk penyertaan. Tapi ingat tadi, saya katakan, beberapa jurisprudensi penyertaan itu tinggal kualitas dari peran yang dilakukan dalam suatu TKP yang bersangkutan. Masalah aktif atau tidak aktif,
tergantung dari suatu pembuktian. Kami tidak bisa menilai karena dalam CCTV juga tidak ada, dalam suatu pembuktian juga tafsirnya itu juga sulit, ya, sehingga kembali pada hakim majelis. Kalau dalam segi penyertaan, Prof, tidak tahu dan tidak mau tahu, itu apa perbedaannya? Tidak tahu dan tidak mau tahu, itu berarti kalau tidak tahu sama sekali memang tidak tahu apa yang terjadi dalam benak aktor intelektual. Tidak tahu. Tidak tahu memang, ujuk-ujuk dibawa ke Magelang, ada suatu tindak pidana, itu tidak tahu. Tapi kalau tidak mau tahu, berarti tahu, itu tadi. R itu tahu, ada suatu kejahatan, tapi tidak mau mencegah. Nah itu tidak mau tahu, Mas Marvin. Tidak tahu dari awal, no, mensrea tidak ada. Tapi kalau tidak mau tahu, dia tahu tapi pura-pura tidak tahu. Atau memang masa bodoh. Nah disinilah makanya dalam konteks debat hukum itu, masa bodoh itu ada suatu cerminan bisa dikatakan sebagai berbuat tidak berbuat. Nah apakah ini nanti muncul dalam suatu teori tuntutan? Ya tergantung pada penuntut umum. Nah, dalam tuntutan ini ya, memang narasi yang terbangun sejauh ini memang cukup beragam di masyarakat ya. Tidak tahu dalam artian kemudian tiba-tiba ada di lokasi di sana melihat juga dan disuruh kemudian ia tidak mau, tapi ada juga kemudian tidak mau tahu padahal dia tahu ada di sana juga. Apa pembedaan antara kedua poin tersebut dalam tuntutan? Mana yang bisa mendapatkan tuntutan lebih di sini? Yang bisa menuntutkan lebih ada kita melihat satu objek perkara. Karena namanya suatu perkara itu ada objek dan subjek. Objek perkara adalah bahwa dia tidak mau tahu, ya. Tidak mau tahu itu juga kualitas dari subjeknya. Jadi tidak bisa dilepaskan karena ini ada sebagai polisi loh, R loh. Ya kan? Ketika tidak mau tahu, meletak pada posisi dia sebagai polisi. Apakah tidak dimungkinkan ada suatu tindakan mencegah? Lain dengan K. Mungkin tidak tahu atau tidak mau tahu, tapi dia tidak mau karena orang sipil. Tingkat kemampuannya rendah. Nah, disinilah konsep tidak tahu dan tidak mau tahu itu lebih berat tidak mau tahu. Inilah yang sekarang di dalam suatu kehidupan itu ditimbulkan adanya suatu empati, adanya suatu bahasanya itu melihat suatu yang kondisi yang tidak umum. Kita harus paham ini kondisi yang tidak umum. Kondisi yang tidak biasa, kok jadi seperti ini? Harusnya paham, ini tidak biasa-biasa kok sampai seperti ini. Sampai dikumpulkan, ada suatu senjata lagi. Nah, ini harus, kecerdikan ini saya harus pahami. Karena dalam suatu pengungkapan perkara, kriminalistik pembuatan, itu kecerdikan itu sangat menentukan. Jangan sampai penegak hukum kalah cerdik dengan kekal pada seorang terdakwa di dalam suatu persidangan. Termasuk tersangka ketika mengungkap suatu peristiwa. Makanya dalam suatu pembuktian itu tadi, peran psikologi ini tidak tahu dan tidak mau tahu, itu suatu yang sangat penting. Karena akan melihat tadi mensreanya. Tadi Pak Erwin menyatakan, tidak ada mensrea, nggak ada niat. Ya, bagus, kalau memang seawal tidak seperti itu. Pertanyaannya, apakah betul? Itu kan ada penuntut umum yang membuktikan. Nah, kalau kita bicara soal menolak relasi kuasa, menolak perintah atasan, apakah itu juga kiranya akan menjadi bekal dari tuntutan nanti? Ya, dalam undang-undang perkap kepolisian, saya sudah membaca itu. Ketika suatu perintah itu bertentangan dengan hukum, bertentang kepatutan, itu adalah wajib ditolak. Artinya, R punya bekal yang cukup bagus menolak untuk melakukan suatu pembunuhan. Ini yang saya kira poin yang sangat bisa memberikan keringanan, ya mungkin membebaskan kalau bisa. Ini penting. Tapi pertanyaannya, ketika suatu tidak menolak, kenapa masih dalam suatu TKP? Bukankah bisa mencegah yang lain? Ini yang menjadikan masalah. Jadi saya kira dari diskusi ini menjadikan suatu pencerahan kepada teman-teman Polri ketika ada suatu perintah-perintah yang tidak jelas, ya, perintah-perintah yang tidak sesuai tupoksi, ya sekarang harus berani menolak, apalagi bertentangan dengan hukum, bertentangan kesediaan. Tidak hanya asal siap, kan begitu. Ini pertanyaan seperti itu. Oleh karena itu sebagai contoh bagus ini Mas Marvin dari kasus ini, sehingga ke depan suatu perintah itu harus rigid. Lain dengan militer. Militer itu memang sudah perdebatannya pertanggungjawaban komando. Itu sudah bagus tadi kemarin. Pak FS bertanggung jawab atas teman-teman yang lain. Itu sebagai bentuk pengakuan. Pengakuan yang luar biasa dan mengaku bersalah. Baik. Nah, itu.
Apakah Oke, nanti Pak. menjadikan yang meringankan? Walau alam. Oke, Prof, kita akan nantikan juga seperti apa ya. Prof Irwan, tahan dulu karena kita akan jeda. Pemirsa tetap bersama kami di Breaking News Metro TV.